sebelum sebelum ditayangin ulang nggak kelihatan kan proses gue seperti apa, tapi begitu ditayangin ulang itu gue langsung oke lah, kita serius ya. Tapi gue justru kali ini memuji sikap Maguire, terlepas dari golnya itu hilarious ya. Itu halo, selamat hari Jumat teman-teman semua. Kembali kita akan membahas sepak bola Eropa. Kali ini dari kompetisi sepak bola di benua biru, yaitu Europa League. Yang pasti kita akan bahas Manchester United ya semalam. Karena gue memang benar-benar kemarin waktu nonton itu kaget ya ngelihat proses golnya, proses sound golnya Maguire. Gue benar-benar ketawa spontan. Jadi sebelum sebelum ditayangin ulang nggak kelihatan kan proses golnya seperti apa, tapi begitu ditayangin ulang itu gue langsung oke lah, kita serius ya. Pertama sebelum kita ke Manchester United, kita bahas dulu atau kita ulas dulu secara umum hasil-hasil di perempat final Liga apa Europa League. Ini yang pasti empat hasil Europa League kemarin ini hasilnya tipis-tipis, belum ada yang sangat dominan seperti layaknya di Liga Champions misalnya ya. City dari Munchen 3-0 atau bahkan Inter dari Benfica menang 2-0 away. Ini kan udah bisa keraba-raba lah kira-kira siapa yang akan lolos. Nah, sementara kalau di Europa League ini di perempat finalisnya ini relatif sangat seimbang ya, walaupun ada ya tim yang meraih hasil kemenangan. Misalnya Juventus lawan Sporting Lisbon. Ini kan boleh dikatakan hasil yang masih 50-50 ya. Juventus menang 1-0 di kandang. Dan kita juga tahu ya ini 1-0 dari golnya Gatti ya. Dan juga ini ya, sedikit sebelum gua ulas yang lain, Szczęsny itu nggak mengalami masalah apa gitu ya di dadanya ya. Semoga dia cepat sembuh, nggak ada masalah apa-apa. Kemudian Lisbon ini juga tim yang kuat ya, beda mungkin seperti Sevilla lawannya MU. Sevilla lagi drop banget, sementara Lisbon ini lagi kuat-kuatnya. Dia tidak terkalahkan di berapa pertandingan terakhir gitu ya, 11 pertandingan terakhir ya, 11 7 7 tambah 7 8 9 12, malah 12 pertandingan terakhir sebelum akhirnya dikalahin Juventus. Jadi pertandingan kedua nanti di Estadio da Luz di Lisbon tentunya masih punya peluang yang sama kedua tim. Lalu Feyenoord dan Roma ini juga sama. Feyenoord memang menang 1-0 dari AS Roma, tapi nanti di Olimpico tentunya apapun bisa terjadi ya. Artinya juga sama, masih 50-50. Dan Roma ini luar biasa ya, dengan pemain yang acak adul, tapi saat ini Mourinho mampu membawa Roma di peringkat ketiga ya, walaupun belum aman di zona 4 besar, dan juga saat ini masih ada di perempat final Europa League. Kemudian kita bergeser ke satu lagi partai, Bayer Leverkusen dan Union San Giloy, itu satu sama ya. Oke, kita ke main topik Manchester United dan Sevilla. Tapi gua nggak akan mengetahui Harry Maguire ya, karena menurut gua tetap jadi gini. Dulu ya, mungkin kalau lu ingat 1,5 tahun yang lalu, ini udah berapa kali gue ulang sebenarnya, cuman nggak apa-apa. Ketika gue menilai bahwa Harry Maguire ini payah, dengan istilah Maguire busuk, karena gue jarang menggunakan harsh word atau kata yang keras ya. Kalau memang benar-benar ini nggak parah banget, itu banyak yang mengkritik gue, bukan membuli lah, gue tidak merasa dibully, tapi mengcounter gue. Ya inilah fanatisme buta ya. Wah, Maguire ini begini segala macam. Ini bukan soal individu tapi segala macam lah ininya. Ya kalau gue pikir ya, gue waktu itu menilai apa adanya yang gue lihat, dengan bandrol dia pemain belakang termahal di dunia ya, dengan skillnya seperti itu ya, menurut gue sih nggak layak ya. Demikian juga ketika Ronaldo, gue bilang itu toxic. Kemudian di counter juga. Jadi memang ini mungkin tipikal masyarakat kita ya, yang fanatik buta. Ya, pokoknya asal suka, asal nggak suka gitu. Jadi balik lagi ke soal Harry Maguire. Memang kalau untuk kali ini gue justru membela dia. Membela dia kenapa? Pertama itu memang gol apes. Ya ini bukan gara-gara masalah skill individu lah. Ini udah di luar nalar kita. Kok bisa ya tandukannya si siapa tuh? Nasri ya. Nasri siapa? Ini pemain baru dimasukin. Gue masih inget kok dia waktu. Nah uniknya gini. Waktu dia dimasukin sama sama pelatihnya lah, sama Mendy Libar, si En Nesri ini
berdoa, dia Muslim kayak kalau nggak kayaknya ya, berdoa terus pelatihnya itu main di Libar tuh kayak di saat dia berdoa dia kayak mau ngasih sebujangan sesuatu ya. Jadi itu kayak menarik perhatian gue lah ini orang. Gue pikir awalnya orang apa namanya orang Spanyol, ternyata orang Maroko ya. Kemudian dia masuk dan tandukan itu kan sebenarnya peluangnya sangat kecil ya. Dia menanduk bola bukan ke arah gawang, ke, ke, ke arah palanya Maguire dan kemudian masuk. Itu benar-benar di luar nalar lah. Makanya gue bilang, gue bukan menertawakan, tapi gue memang tertawa karena itu hilarious ya, apa ya, jenaka begitu, lucu dan naasnya menimpa orang yang itu juga gitu loh. Jadi ini memang sekali lagi ini bukan salah dia lah, ini udah di luar nalar, sudah apes, sudah beneran. Itu kata yang paling pas itu apes. Tapi ya itu tadi menimpa ke orang yang selama ini memang sering bikin blunder. Itu aja sih. Dan ini gue jujur ya, gue justru respect sama dia. Coba lu ingat berapa kali dia merespon kritikan siapapun kepada dia, nggak ada seingat gua. Dia diem aja, kemudian dia ya di bangku cadangan juga nggak ngoceh. Menurut gua ya dari aspek profesional, dia sangat luar biasa. Beda dengan Ronaldo kalau gue bandingin ya, mencak-mencak ngomong di luar, itu lebih gentleman Harry Maguire menurut gua. Bahkan terakhir kabarnya Al Nassr memecat Rudi Garcia gara-gara rekomendasi Cristiano Ronaldo. Nah, kalau Harry Maguire enggak, dia tetap tahu diri, mengukur dirinya bahwa dia tetap adalah anak buah dari Erik ten Hag dan pekerja dari Manchester United. Jadi ini beneran. Jadi ketika dulu dia hancur ya gue bilang hancur, ketika sekarang dia hancur tapi katakan dia mencoba untuk bersikap profesional, dia melakukan itu. Ini yang kadang-kadang orang hanya melihatnya justru sekarang kasihan. Gue ngelihat waktu itu gue nonton nobar MU ya sama Bang Fuad di Twin Cafe di Cipete. Itu begitu Harry Maguire pemanasan, semua pada ketawa, pada deg-degan, bercanda lah ya. Ada sport jantung, waduh Lord Maguire bla 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 gitu. Gue bilang ini orang-orang yang dulu mungkin mengcounter gue yang mengatakan Maguire busuk. Sekarang gue malah bela dia, bukan bela karena gol bunuh dirinya atau karena blundernya atau apa enggak. Tapi bela karena sikap profesionalnya dia. Ini yang menurut gue patut dicontoh. Jadi istilahnya filosofinya setitik cahaya di dalam kegelapan. Ini kan dalam era kegelapannya Maguire lah. Artinya dia kehilangan posisi inti dari Varane dan juga Lisandro Martinez. Tapi dia tetap menunjukkan karakter dia. Karena ada falsafah atau filosofi ini jadi banyak kan ini ya. Kayak kuliah umum ya. Tapi memang gak apa-apa lah. Karena pertandingannya sih gitu-gitu aja. Jadi uh, di, uh, seseorang itu diuji mentalnya ketika dia lagi susah menurut gua gitu. Kalau lagi gampang ya semua orang nggak biasanya baik ya, seperti lu main bola ya, kalau lagi menang lu kayaknya pengen nyalamin duluan, pengen be a good guy gitu ya. Tapi kalau kalah kan nggak mudah untuk bisa bersikap sportif. Nah itu yang ditunjukkan sama Maguire. Jadi gue justru kali ini memuji sikap Maguire. Terlepas dari golnya itu hilarious ya, itu memang nggak bisa dipungkiri lah, munafik. Dan gue yakin hari ini bahkan dari tadi juga sudah berseliweran ya meme soal dia. Itu yang pertama. Nah, oke lah, kita ke pertandingan. Setelah tadi kita sedikit membahas feature ya. Kalau lo tahu feature yang belajar jurnalis artinya apa? Pertandingan ini sebenarnya sudah berlangsung dengan mulus, dengan baik, sesuai dengan rundown. Kalau menurut gua, karena apa? Karena Sevilla ini tim yang lagi parah di Liga. Ini gua catat ini dia nggak menang itu dalam 5 pertandingan terakhir itu dia cuma menang sekali, itu melawan Cadiz. Ya tim yang ada di papan bawah lah. Kemudian kalau kita lihat di papan klasemen, mereka juga sebenarnya secara poin sangat-sangat masih rentan untuk masuk zona degradasi ya. Jadi bedanya nih, nanti gue share mungkin biar ada gambaran seperti apa Sevilla. Dia itu hanya beda 5 poin dari Valencia yang ada di gerbong terakhir di zona degradasi. Hanya 5 poin. Jadi ini tim yang memang lagi hancur banget dan Ten Hag sudah menghitung itu sudah pasti ya. Jadi tanpa Rashford pun sebenarnya nggak ada masalah. Nah, babak pertama sesuai rencana dan sesuai rencana golnya ya. Tapi gue nggak yakin ini memang rencananya Sabitzer yang memang agak didorong lebih ke depan. Cuman gini deh, kalau dibilang ada rencana juga, ya 2 gol gitu ya, dan dia selalu ada di posisi yang tepat di waktu yang pas juga gitu. Jadi selalu dia serangan balik ada di posisi yang enak, dapat 1-2 gol. Anyway, turun minum Sabitzer membawa MU unggul 2-0. Ini sudah sesuai rencana banget. Nah, cuman kemudian kalau kita bisa menyelami pemikiran Erik ten Hag, mungkin dia berpikir begini,
oke, ini kayaknya udah aman nih, udah aman ya. Kemudian dia mulai melakukan pergantian pemain di menit ke-60-an lah. Nah, tapi anyway, sebelum pergantian pemain itu, sebenarnya MU punya kesempatan untuk membunuh pertandingan. Ya, ini gue mencatat ada 2 peluang emas dari Anthony. Ya, satu di awal-awal banget, kalau nggak salah 46 atau 47. Satu lagi setelah itulah. Intinya ada 2 peluang emas dari Anthony, dan satu kalau nggak salah tuh kena tiang ya. Satu lagi tuh meleset. Pokoknya ada 2 atau sampai 3 bahkan peluang emas. Nah, bayangkan kalau satu itu aja berbuah gol, ini pasti situasinya berbeda. 3-0 itu pasti bikin lawan jadi lemes. Dan tidak mudah lah untuk membalikan 3-0 di Old Trafford ya buat MU. Jadi ini yang gue sayangkan, bukan gue sayangkan, tapi ya gue sayangkan lah. Kalau gue dari penonton netral, sayang sebenarnya MU punya momen untuk membunuh pertandingan. Nah, kemudian mungkin Erik ten Hag hitung-hitung, udahlah aman lah, ini bisa lah, tinggal nunggu gol aja. Kemudian dimasukkanlah Eriksen, Bruno Fernandes ditarik keluar. Martial juga sama. Martial padahal bagus mainnya, tapi itu tadi mungkin dia mau menghemat tenaga untuk mengantisipasi di Liga Inggris. Mereka akan menghadapi Nottingham Forest away ya. Intinya dijaga jangan sampai cedera lah. Karena bagaimanapun juga posisi mereka di klasemen ini memang belum terlalu aman lah di EPL. Saat ini mereka ada di peringkat keempat. Ya kan, berbeda 3 poin dengan Spurs, hanya 3 poin, walaupun Spurs kebanyakan satu pertandingan, atau MU masih ada 1 pertandingan lebih ya, tapi tetap dia intinya ingin menjaga pemainnya jangan cedera. Gue yakin itu intinya, jangan sampai hektik dan seterusnya, karena mereka masih compete di 3 kompetisi. Di Liga Inggris mereka mencoba untuk menjaga posisi 4 besar, tetap itu akan dijaga. Kemudian di FA Cup juga dia masih main lawan Brighton tanggal 23, dan kemudian juga di Europa League tentunya masih ada leg kedua nanti. Nah, tapi ya itu tadi sih. Kalau gue bilang MU apa sudah deh. Karena gol kebobolan mereka dari, kalau nggak salah itu bunuh dirinya Malaysia ya, itu kan juga di luar nalar ya. Maksudnya di luar perhitungan lah, di luar rencana. Tapi yang memang bikin apes lagi ya itu golnya Harry Maguire. Ini benar-benar apes lah. Kalau ini lu baru bisa mengatakan ini nggak beruntung, udah itu aja. Karena secara rundown, even 2-0 pun sebenarnya MU juga udah aman sebenarnya ya. Artinya kalaupun katakanlah ya mereka tidak bisa menambah gol sampai akhir pertandingan, 2-0 nanti mereka main di Ramon Sanchez Pizjuan juga nggak ada masalah sebenarnya. Jadi itu sih, kalau dari line up apa segala macam, MU jelas unggul jauh ya, unggul jauh dari Sevilla. Dan Sevilla itu hanya, ya itu tadi 2 gol itu udah dibunuh diri, mau bilang apa ya. Yang pasti tuyul merah masih hidup di 3 kompetisi, masih ada kesempatan mereka di leg kedua. Gue yakin leg kedua Erik ten Hag akan full force ya. Apalagi kalau Rashford, nggak tahu Rashford lama apa enggak ya. Feeling gue sih kayaknya belum bisa, tapi gue rasa nggak masalah. Cuman gue rasa dia akan memainkan tim inti ini sampai akhir pertandingan semaksimal mungkin untuk membungkus kemenangan dan memastikan tiket ke semifinal ya. Oke, jadi nggak usah khawatir. Dan juga kalau kita bicara gelombang hidup ini, ya sebenarnya kalau kemarin udah apes banget, logikanya nanti di Ramon Sanchez Pizjuan harusnya mereka lebih punya keberuntungan lah, punya luck. Oke, itu dulu ulasan gue terkait dengan hasil Europa League semalam, perempat final. Jadi gue menitik beratkan di MU. Sekali lagi, ya kemarin mah hanya kalah apes ya sebenarnya. Dan gue fair menilai itu, mereka jauh lebih bagus mainnya MU dari segala aspek ya. Oke, terima kasih. Dan oh ya, setelah ini gue akan bikin video preview antara Persib dan Persija, dan gue akan memberikan hadiah ataupun kuis bernilai 1 juta sekaligus untuk bukan memperingati tapi akan menyambut on the way subscriber 10.000. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe selama ini. You are the best. Terima kasih untuk menghidupkan konten yang mungil ini, tapi mudah-mudahan memberikan edukasi. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya selalu update video-video terbaru. Terima kasih, semoga lu sehat. Happy weekend, selamat berpuasa, dan ciao.